Sebentar Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Inan yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Baik Ibu Sinta, apakah ada yang bisa saya bantu dengan kedatangan Ibu ke sini? Ada Bu, saya ingin mengetahui apa itu sifilis. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu sifilis? Belum. Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan tentang sifilis ya Bu ya. Yang pertama ada pengertian dari sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer, kemudian diikuti dengan erupsi sekunder pada area kulit, selaput lendir, dan juga organ tubuh. Kemudian yang kedua ada penyebab dari sifilis, yaitu bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada klasifikasi dari sifilis, yaitu yang pertama ada sifilis primer, yaitu terjadi pada hari ke-10 sampai ke-90 hari. Biasanya ditandai dengan adanya ulkus atau lesi bernanah primer yang terdapat di tempat infeksi. Lesi tersebut biasanya tunggal. Kemudian berisi cairan purulen yang mengandung bakteri yang sangat infeksius. Kemudian ada sifilis sekunder, yaitu terjadi 6 bulan setelah terinfeksi. Gejalanya itu seperti demam derajat rendah, kemudian nyeri tenggorokan, suara parah, sakit kepala, serta anoreksia atau tidak nafsu makan ya Bu. Kemudian ada sifilis laten, yaitu terjadi selama 4 tahun ya Bu, tidak memiliki manifestasi klinis, terjadi kelainan neurogenik dan vaskuler. Kemudian sifilis tersier, yaitu dapat terjadi di mana saja dalam 1 atau 2 tahun setelah terinfeksi sampai 30 tahun atau lebih. Kemudian ada tanda gejala dari sifilis ya Bu, yaitu tidak enak badan, kehilangan nafsu makan, mual, kemudian mudah lelah dan berkeringat, demam, sakit kepala, ruam kemerahan pada daerah organ kelaminnya, disertai rasa panas dan gatal. Kemudian ada diagnosis dari sifilis, yaitu uji VDRL dan RPR. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap antigen ya Bu. Lalu ada penanganan sifilis yaitu dengan pemberian antibiotik. Kemudian ada komplikasi dari sifilis, yaitu adanya guma atau benjolan kecil bisa tumbuh pada kulit, tulang, hati, dan organ lain. Dalam tahap akhir atau sifilis tersier. Kemudian ada neosefilis, sifilis kardiovaskuler, dan sifilis kongenital. Kemudian cara pencegahan sifilis yaitu memiliki 1 pasangan untuk berhubungan seksual, kemudian mengetahui penyakit riwayat pasangan, kemudian menggunakan kondom saat hubungan seksual, kemudian melakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian ada dampak pada kehamilan dan persalinan, yaitu aborsi, partus prematus, kemudian IUNC, serta sifilis kongenital. Sudah selesai ya Bu ya? Apakah Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan? Sudah Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, di sini saya akan mengevaluasi sedikit ya Ibu yang saya jelaskan tadi. Apakah Ibu bisa mengulang kembali penyebab dari sifilis? Berarti terjadi karena adanya bakteri Treponema pallidum ya. Pallidum, Treponema pallidum. Ya betul sekali ya Ibu ya. Sepertinya Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan. Terima kasih atas kedatangannya ya Ibu ya. Nanti jika perlu perlu informasi, silahkan datang ke sini lagi ya Ibu ya. Terima kasih Ibu.